Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Pemirsa Rasyad TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia dan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, sehingga di pagi hari ini kita diizinkan Allah untuk melanjutkan kembali kajian kita membahas ma la yas'u athqalul muslimina jahlahu, yaitu perkara-perkara yang tidak sepatutnya anak-anak kaum muslimin tidak mengetahuinya atau jahil tentangnya. Atau dengan kata lain, perkara-perkara yang seharusnya diketahui oleh segenap anak kaum muslimin. Dan kita sudah sampai di bab baru, ya, yaitu bab tentang fikih, ya, seputar fikih. Ya, dan ini suatu hal yang penting untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita. Karena sebagaimana kita tahu, ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dan anak kita dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah adalah suatu hal yang sudah Allah berikan ketentuannya dan aturan-aturannya. Seperti sholat contohnya. Nabi SAW memerintahkan kepada kita sebagai orang tua untuk mengajak anak-anak kita sholat. Itu Nabi sudah jelaskan, ya, tentang usianya. Muru auladakum bisolati wahum abna'us sab'in. Perintahkanlah anakmu untuk sholat di usia 7 tahun. Ya. Jadi secara spesifik, Nabi memerintahkan kita sebagai orang tua untuk mengajak anak kita, memerintahkan anak kita sholat di usia berapa? Di usia 7 tahun. Nah, berarti di usia 7 tahun ini, maka kita sebagai orang tua, ya, itu sudah lebih intens lagi, lebih detail lagi, mengajarkan mereka sholat. Di bawah 7 tahun, itu adalah fase di mana sebenarnya anak-anak ini mereka belum mampu sholat dengan baik. Makanya sebagian ulama ada yang berpendapat anak-anak sebelum 7 tahun atau sebelum mumayyiz, maka sholatnya belum sah. Tapi ketika mereka sholat, Allah baik, Allah maha baik. Allah tetap mengganjar kebaikan bagi anak tersebut dan bagi orang tuanya yang mengajarkannya. Karenanya fase sebelum 7 tahun adalah fase persiapan, membangun kesiapan anak untuk ibadah, terutama sholat. Nah, jadi tugas kita di fase anak sebelum 7 tahun adalah mempersiapkan mereka agar mereka siap untuk melaksanakan sholat. Kemudian ketika Nabi SAW memerintahkan untuk mengajak anak-anak sholat, ya, dan perintah Nabi itu kepada kita orang tua. Dan kaidahnya memang secara asal, ya, al-aslu fil amri yufidul wujub. Hukum asal perintah itu membuahkan kewajiban. Ya, kecuali apabila ada perintah yang datang melalui wasitoh, melalui perantara. Maka apabila ada perantara di dalam perintah Nabi SAW atau perintah Allah, maka sejatinya itu tidak wajib bagi objeknya, tapi wajib bagi perantara tersebut. Gimana maksudnya? Maksudnya begini. Nabi SAW apabila misalnya mengatakan, ya, wahai anak-anak, apabila kalian 7 tahun, maka kalian sholat. Nah, maka Nabi SAW memberikan perintah langsung kepada anak-anak. Dengan demikian, maka sholat itu menjadi wajib bagi mereka di usia 7 tahun. Tapi kenyataannya Nabi SAW tidak memberikan perintah ini kepada anak-anak, tapi melalui perantara wasito orang tua. Karena Nabi mengatakan muru auladakum, ya, perintahkanlah anak-anak kalian. Berarti untuk siapa perintah ini? Ya, yaitu untuk orang tua. Karena Nabi mengatakan auladakum, yaitu perintahkan anak-anak kalian. Berarti yang punya anak siapa? Orang tua. Maka ya, perintah Nabi SAW ini adalah sebenarnya untuk anak-anak, tapi melalui perantara orang tuanya. Nah, berarti ini menunjukkan bahwasanya wajib bagi orang tua untuk mengajak anaknya sholat, mengajarkan anaknya sholat, mendidik anaknya sholat, memerintahkan anaknya sholat. Itu wajib. Apabila tidak dikerjakan, maka orang tua jatuh kepada dosa. Tapi objek asal dari perintah ini yaitu anak-anak, ya, maka itu belum wajib. Karenanya sholat sebenarnya belum wajib bagi mereka.
Artinya apabila mereka meninggalkan sholat, sebenarnya mereka belum berdosa. Tapi wajib bagi kita orang tua untuk mengajak, mengajari, mendidik mereka sholat. Ya, nah, jadi dalam hal ini berarti tugas kita sebagai orang tua adalah ya berkewajiban untuk mendidik mereka agar mereka siap melaksanakan sholat ya di usia 7 tahun itu lebih intens lagi. Kemudian ketika kita mengajarkan mereka sholat, maka para ulama ketika menerangkan makna as-sholah di sini itu memang ada perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat as-sholah al-mutlaqah, ada yang berpendapat mutlaqah sholah. Ya, ini istilah yang digunakan oleh para ulama kita. Apa maksudnya as-sholah al-mutlaqah? Yaitu ketika dikatakan muru auladakum bis-sholah, perintahkanlah anakmu sholat. Ya, sebagian ada yang mengatakan as-sholah al-mutlaqah, artinya sholat ya itu cuma sekedar sholat saja. Jadi ajarkan mereka sholat, artinya ketika mereka sudah sholat maka sudah selesai urusannya. Tapi ini pendapat yang marjuh, yang lemah. Karena yang tepat adalah mutlaqos sholah. Ya, jadi muru auladakum bis-sholah artinya mutlaqos sholah. Apa maksudnya mutlaqos sholah? Artinya bukan sekedar mengajarkan mereka sholat, tapi juga mengajarkan mereka sholat dan segala hal yang dapat menjadikan sholat mereka itu menjadi makbul, menjadi sah, menjadi diterima. Makanya kita wajib mengajarkan ya syarat sahnya sholat, rukun-rukunnya sholat, kemudian juga kewajiban-kewajiban sholat, kemudian keutamaan-keutamaan, mustahab dan seterusnya dari ibadah sholat. Jadi artinya mereka harus ngerti tentang ini semua. Nah, diantaranya adalah tentang syarat sahnya sholat. Di antara syarat sahnya sholat, sholat tidak akan diterima apabila tidak menutup aurat. Berarti di usia 7 tahun itu, kita sudah mengajarkan kepada mereka batasan aurat secara lebih detail, laki-laki dan perempuan. Dan kemudian mereka sudah diperintahkan ketika sholat untuk memakai pakaian yang menutup aurat, dan kemudian mengajarkan mereka membiasakan untuk berpakaian dengan pakaian menutup aurat, terutama ketika keluar rumah. Ya, jadi mulai dibangun pembiasaannya setidaknya di usia 7 tahun. Ya. Kemudian sholat tidak sah apabila tidak bersuci. Tidak terbebas dari hadas dan najis. Jadi harus ada taharah, harus bersuci dulu. Berarti kita mengajarkan taharah. Nah, jadi disinilah kita penting ya, sebelum kita membahas tentang ibadah, maka kita ajarkan kepada mereka bab tentang bersuci. Ya, dan ini bagian dari fikih, ya. Nah, fikih itu suatu hal yang perlu untuk kita ajarkan kepada anak kita. Kata fikhu atau ya fikih, kita seringkali menyebut fikih, itu sebenarnya berasal dari kata faqiha, yafqahu fiqhan atau fakhan. Ya, faqiha yafqahu fiqhan atau fakhan. Jadi boleh dibaca fikih atau fakhan, itu boleh. Artinya adalah ya faqiha artinya fahima. Jadi apabila dikatakan ya faqiha ar-rajulu artinya fahimahu ba'da jahila. Ya, yakni fahima ba'da jahila artinya dia memahami setelah sebelumnya dia jahil, setelah sebelumnya dia tidak tahu. Karena manusia asalnya itu bodoh, jahil. Ya, kejahilannya hilang dengan cara dia belajar. Ya. Nah, makanya dikatakan faqiha fahimahu ba'da jahila wa adrakahu ba'da tafkir. Dia memahaminya setelah dia nggak tahu, dan ya dia ngerti ya. Adroka itu artinya ngerti, paham. Ya, ba'da tafkir setelah dia memikirkannya, setelah dia merenungkannya. Ini kemampuan yang bisa dipahami oleh manusia. Manusia bisa memahami sesuatu, bisa ngerti tentang sesuatu. Makanya dikatakan al-fiqhu itu adalah al-ilmu bisyai'i wal fahmu lahu wal fitana fihi. Dikatakan al-fiqhu, fikih itu maknanya adalah al-ilmu bisyai'. Ilmu atau mengetahui tentang sesuatu, wal fahmu lahu, dan memahami sesuatu tersebut, wal fitana fihi. Ya, fitanah itu artinya ya maknanya cerdas ya, artinya kita benar-benar ngerti tentangnya. Itu namanya fikih. Ya. Nah, kemudian upaya untuk memahami fikih itu disebut dengan apa? Tafaqqaha, ya. Makanya apabila dikatakan faqiha tafaqqaha artinya alima wa fahima. Ya, artinya berusaha untuk mencari tahu dan memahami. Nah, demikian pula ketika dikatakan tafaqqaha ya tafaqqahu tafaqquhan artinya sara faqihan, yaitu tafahamahu
wa tafattonahu. Dia berusaha untuk memahaminya dan mengerti tentangnya, ya. Dan mempelajari tentang agama, ya, termasuk fikih, ini suatu hal yang wajib. Asalnya wajib, karena menuntut ilmu adalah wajib, ya. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi yang mulia alaihi salam, apa namanya? Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, ya. Nah, jadi memahami agama termasuk tentang fikih itu adalah suatu hal yang asalnya wajib. Meskipun nanti ada perinciannya, mana yang sifatnya fardu ain, mana yang fardu kifayah, mana yang mustahab dan seterusnya. Tapi secara asal memahami agama itu wajib, ya. Dan ini merupakan tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi yang mulia alaihi salam, hadis yang muttafaqun alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan jadikan dia tafaqquh, ya. Dia mau bertafaqquh fid din. Ya, Allah akan jadikan dia yufaqihu fid din, ngerti tentang urusan agamanya. Dan orang nggak akan ngerti kecuali dia bertafaqquh fid din. Ya, kecuali dia berta'allum. Karena kata Nabi juga adalah, ya, innamal ilmu bita'allumi. Sesungguhnya ilmu itu diperoleh dengan cara belajar, dengan cara menuntut ilmu. Jadi kita perlu tafaqquh fid din, ya. Nah, oleh karenanya kita penting untuk mengajarkan anak-anak kita tentang, ya, tentang masalah fikih, ya, tentang masalah fikih. Ya, dan fikih itu adalah di antara ilmu di dalam Islam, ya, yang sangat sistematis sekali. Yang ini bisa melatih anak-anak untuk bisa mempergunakan daya nalar, daya kognisi dan kecerdasannya dengan baik. Karena tidak ada satupun agama di muka bumi ini yang membahas tentang agama begitu sistematis, begitu terperinci, begitu detail, ya. Itu melebihi daripada pembahasan-pembahasan fikih yang ada di dalam Islam. Dan itu begitu berurutan, punya tartib. Dan seringkali urutan kalau kita mempelajari tentang masalah fikih, itu diawali dengan bab toharoh, bab bersuci. Ya, seakan-akan kita itu diajarkan sebelum kita beribadah kepada Allah, maka kita perlu memprepare diri kita dengan membersihkan diri kita, zahiran wa batinan, secara zahir dan batin. Nah, baik, kita masuk ke pertanyaan pertama yang perlu kita ajarkan kepada anak kita dari bahasan tentang fikih ini. Nah, itu selalu diawali biasanya dengan bab toharoh. Pertanyaan pertama, apa nak definisi toharoh? Maka ajarkan kepadanya toharoh maknanya adalah raf'ul hadas, yaitu mengangkat hadas, ya, atau apa namanya? Apa namanya? Izalatul khabath, yaitu menghilangkan khabath atau najis. Ya. Tohara artinya adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis atau khabath. Nah, di sini ada dua istilah ini, hadas dan khabath. Dan apabila kita kaitkan tadi dengan perintah Nabi SAW untuk memerintahkan anak sholat, ya, yang dipahami maknanya adalah mutlaqah shalah, yaitu berarti mengajarkan anak-anak agar mereka sholatnya itu sholat yang benar dan baik, maka sholatnya harus diawali dengan, ya, bersuci, taharah. Berarti mereka harus dalam keadaan terbebas dari hadas besar dan hadas kecil, dan terbebas pula dari najis. Kalau ada yang bertanya, apa bedanya antara khabath dan hadas, yaitu di e-booknya saya berikan diagram, ya, di catatan kaki, ya, sebagai tambahan faidah, ya. Yang punya e-booknya bisa dibuka di halaman 58, ya. Nah, di situ ada perbedaan antara khabath atau najis dengan hadas. Ya. Yang pertama dari sisi hakikatnya. Ya, hakikatnya khabath atau najis itu adalah kotoran yang zahir, yang tampak, yang bisa dilihat, ya, yang bisa dicium. Ada bentuknya, ada aromanya seperti air kencing, mohon maaf, feses atau tinja atau yang semisalnya. Maka itu najis, ya. Nah, adapun hadas itu adalah kotoran yang ada dalam tubuh tapi tidak tampak, nggak bisa diindra. Ya, makanya di sini disebutkan, yaitu hadas itu adalah dengan cara raf'ul hadas, mengangkat. Artinya
tidak dihilangkan, tapi diangkat hadas tersebut. Adapun najis adalah izalah, yaitu dihilangkan, dibersihkan. Ya. Nah, jadi hadas itu ada hadas besar, ada hadas kecil. Hadas kecil yaitu ketika kondisi kita belum berwudu. Dan untuk menghilangkan hadas kecil adalah dengan cara berwudu. Dan Nabi SAW sudah mengajarkan tata cara berwudu. Ya, dan kemudian wudu bisa dibatalkan diantaranya dengan mohon maaf ya, dengan buang angin misalnya. Karenanya di dalam bab ibadah itu yang berlaku adalah uh, tauqifiyah, baku. Tidaklah dilakukan dan ditetapkan kecuali dengan dalil. Akal kita tidak berperan di dalamnya. Makanya apabila seseorang kentut ya, mohon maaf, maka wudunya batal, dia tidak diperintahkan untuk, mohon maaf ya, cebok. Tapi dia cukup memperbaharui wudunya. Kecuali kalau dia buang air besar atau buang air kecil. Ya. Maka dia harus istinja. Ya, dia harus cebok. Tapi kalau kentut tidak. Ya, kecuali mohon maaf ya apabila kentutnya bukan cuman mengeluarkan gas. Ya, mohon maaf ya. Jadi misalnya mengeluarkan yang lainnya. Ya. Nah, jadi kalau sekedar kentut, maka dia kembali ke hadas kecil. Untuk menghilangkan hadas kecil dia harus berwudu. Ya. Nah, jadi di sini mungkin ada orang tanya atau anak kita nanya, "Umi, Abi, kenapa kok aku kentut, aku disuruh wudu, kenapa kok aku nggak cebok?" Ya. Nah, jadi dalam hal ini kita ajarkan kepada anak kita di antara bentuk ya metode kita untuk mengajarkan mereka tentang masalah agama. Ya, memang agama kita mudah dan agama kita logik, tapi tidak semua hal-hal yang berkaitan dengan masalah ibadah atau apalagi akidah itu bisa dipahami oleh akal kita yang begitu rendah. Makanya dalam hal-hal akidah, ya termasuk sejumlah ibadah, maka kewajiban kita adalah menundukkan akal kita dengan wahyu Allah. Ya. Jadi kalau seandainya memang agama itu dibangun murni di atas akal, ya seharusnya orang ketika kentut dia tidak wudu, tapi dia cebok. Demikian pula ucapan Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu ketika ia membicarakan tentang syariat mengusap khuf ya ketika wudu. Khuf itu sepatu. Jadi ketika kita misalnya safar, kita memakai sepatu ya, dan sebelumnya kita sudah berwudu, maka di dalam perjalanan tersebut kita nggak perlu lagi melepas sepatu ketika wudhu, cukup mengusap atasnya sepatu, ya, atasnya sepatu. Nah, kata Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan ya, "Lau kana ad-dinu bira'yis," sekiranya agama ini dibangun di atas logika atau akal, maka niscaya bagian bawah khuf, bagian bawah sepatu lebih utama untuk dibilas, diusap maksudnya, daripada bagian atasnya. Tapi ternyata Nabi mengajarkan untuk mengusap bagian atasnya. Karena sepatu yang kotor bagian mana? Bawahnya. Tapi ternyata ketika wudhu yang dibasuh bukan bawah tapi atasnya. Makanya agama itu tidak semata-mata dibangun di atas dasar akal. Karena yang kita ajarkan anak kita dari semenjak kecil agar mereka terbiasa menundukkan akalnya dengan wahyu. Itulah akal yang lurus, akal yang sehat. Karena apabila tidak, akal akan menjadi liar. Allah jadikan Islam ini agama yang logis. Dan letak kelogisan itu ada pada kesesuaian dengan apa yang ditentukan oleh Allah dan apa yang ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, adapun hadas besar, ya itu adalah kondisi seseorang yang misalnya dalam kondisi junub, ya setelah berhubungan badan. Nah, berarti di sini kita sudah mulai mengajarkan ke anak kita usia 7 tahun ada kondisi nanti kita itu mengalami junub atau wanita haid, menstruasi, nifas ya. Maka cara mensucikannya adalah dengan cara mandi janabat. Maka udah diajarkan tata cara mandi junub. Ya, jadi di usia 7 tahun anak hendaknya udah diajarkan tata cara mandi janabat. Karena kadang-kadang ada di antara mereka, apalagi perempuan, ada yang usia 8 tahun, 9 tahun ternyata sudah haid atau menstruasi. Maka ini harus diajarkan kepada mereka. Ya. Nah, jadi dari hakikatnya najis itu kelihatan, tampak, ada bentuknya, ada aromanya. Adapun hadas tidak. Kemudian media penghilangnya untuk menghilangkan najis atau hadas. Maka apabila itu najis, secara asal untuk mensucikannya dengan air. Untuk najis berat, maka ditambah dengan tanah.
Ya, adapun untuk hadas, ya, maka hadas kecil dengan wudhu, hadas besar dengan mandi. Dan dalam beberapa kondisi itu apabila tidak dijumpai air, maka bisa dengan bertayamum. Jadi asalnya dengan wudhu dan mandi. Kemudian dari sisi niat, ya, niat ya. Orang yang terkena najis, misalnya kita nggak sengaja menginjak, mohon maaf ya, kotoran, feses ya, uh, tainya kucing misalnya. Hadirkan niat, aku berniat untuk menghilangkan najis, tidak perlu. Tapi kalau menghilangkan hadas itu harus diawali dengan niat. Makanya ketika wudhu harus diawali dengan niat, dan niat itu di dalam hati, tidak perlu diucapkan dengan lisan. Ya, jadi aku berniat untuk wudhu, sudah. Atau ketika dia akan tayamum, aku berniat untuk tayamum. Atau dia mau mandi janabat, aku berniat untuk mandi junub. Makanya yang menjadi pembeda antara mandi junub dengan mandi biasa itu niat. Karena di antara fungsi niat adalah apa? Adalah tamyizu bainal ibadati wal adati. Membedakan antara mana yang ibadah dan mana yang kebiasaan. Artinya kalau seseorang itu dalam kondisi junub, kemudian dia mandi sampoan, tapi dia tidak niat, maka nggak sah. Itu nggak dianggap sebagai mandi janabat. Ya. Nah, namun apabila dia misalnya berniat mandi junub, kemudian dia masuk ke dalam bathtub atau di dalam kolam renang yang membasahi seluruh tubuhnya, itu kan sudah memenuhi syarat, maka dia sudah ya, maka dia sudah jatuh ke mandi janabat, sudah mengangkat hadas besarnya dia. Nah, kemudian dari sisi kaifiat yang namanya membersihkan najis itu tidak ada tartib, tidak ada urutannya. Urutannya itu harus melakukan ini dan itu nggak ada urutannya. Ya, kecuali ketika terkena najis berat, ya memang ada sebagian ulama yang menerangkan perlunya untuk diberikan adanya tanah atau pasir. Tapi mereka khilaf apakah di awal atau di akhir atau di apa namanya pertengahan. Ya, tapi asalnya ketika kita misalnya kena kotoran, ya itu tinggal kita bersihkan saja. Jadi tidak ada urutan atau tartib. Beda halnya dengan menghilangkan hadas, apalagi wudhu itu ada tartibnya, ada urutannya. Ya, wudhu ada urutannya, tayamum juga ada urutannya. Adapun mandi janabat, urutannya, tartibnya itu adalah sunnah. Ya, jadi bukanlah suatu hal yang bersifat syarat ya. Maksud saya tidak bersifat rukun ya. Kalau tartib di dalam wudhu adalah termasuk rukun wudhu ya, dan juga rukun tayamum. Tapi kalau di mandi janabat tidak menjadi rukun, tapi menjadi keutamaan mustahab. Ya, niat, kemudian kita basuh tangan, ya kemudian kita bersihkan kemaluan, ya kemudian kita bilas bagian tubuh kanan dulu, kemudian kiri, kemudian kita basahkan seluruh anggota tubuh ya. Juga biasanya mandi janabat itu diawali dengan setelah misalnya membasuh kemaluan kita wudhu ya. Wudhu itu namun tidak sampai bilas kaki. Bilas kakinya selesai yang terakhir. Nah, ini ada keterangan-keterangan yang disebutkan oleh para ulama. Ya, lalu kemudian juga dari sisi kaifiat, najis itu harus dibersihkan sampai hilang ainun najasah, zat najisnya. Ya, artinya sudah nggak tampak lagi kotoran menempel, aromanya atau yang semisalnya. Ya. Nah, jadi adapun kalau menghilangkan hadas besar, maka harus istinja. Misalnya dari buang air kecil dan buang air besar, dan itu harus bersih. Adapun ketika buang angin ya, maka cukup dengan berwudhu saja. Nah, ini diantara perbedaan antara hadas dengan najis. Nah, ini suatu hal yang perlu kita ajarkan kepada anak kita. Ada yang namanya kotoran yang hissi, yang tampak, kelihatan, yang bisa dilihat, bisa bisa dicium aromanya, ya. Dan ada kotoran yang
menempel di tubuh tapi tidak kelihatan, ya. Jadi yang tidak apa kelihatan ya. Yaitu hadas namanya, yang harus dibersihkan dengan wudhu, atau kalau itu hadas besar setelah berhubungan suami istri dalam kondisi junub atau setelah suci dari haid atau nifas, maka harus mandi janabat. Nah, bab toharoh ini seringkali diletakkan di awal-awal buku fikih. Ini menunjukkan bahwa membersihkan diri, zahiran wa batinan, membersihkan hati dan jiwa termasuk raga, itu lebih didahulukan sebelum kita masuk melakukan ibadah, sebelum kita menghadap kepada Allah. Di dalam keseharian kita, di dalam kehidupan kita, apabila misalnya kita hendak bertemu dengan orang, manusia nih, manusia, sama seperti kita, makan, minum, bisa sakit. Ya. Tapi ternyata dia orang yang dihormati misalnya, orang yang punya kedudukan. Kita tentunya ketika akan ketemu sama dia, kita ingin dalam kondisi yang baik. Kondisi baik itu diantaranya bersih. Maka kita mandi, pakai pakaian yang rapi, yang harum. Ya kita nggak pengen ya ketemu dengan dia dalam keadaan kita belum mandi, bau kecut, bau asam dan lain sebagainya, ya kan? Karena ini bagian juga dari di dalam adab. Nah demikian pula sebagai seorang hamba, kita harus lebih mendahulukan adab kita kepada Allah pencipta kita. Dan ini juga bagian dari adab kita mengajarkan kepada anak kita. Ya, ini bagian dari adab karena agama kita itu ya mengajarkan adab di dalam semua aspeknya. Apalagi adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita hendak ibadah, ibadah itu kan bertakarrub, mendekat kepada Allah. Kita ingin mendekat kepada Allah. Maka untuk mendekat kepada Allah kita perlu mempersiapkan diri agar kita dalam kondisi yang terbaik, dalam kondisi yang bersih, dalam kondisi yang harum. Sehingga ketika kita ibadah, kondisi kita itu bersih, zahiran wa batinan. Fisik kita bersih dari hadas dan najis, hati bersih dari syirik, dari riya, dari sum'ah, ya, atau dari kotoran-kotoran hati yang lainnya. Nah, jadi di dalam hal ini, ya, itu ternyata mengandung pelajaran. Kita perlu mengajarkan anak-anak kita, selain membersihkan raganya, juga membersihkan hatinya dari kesyirikan, dari riya, dari sum'ah. Dan ini adalah pondasi dari pendidikan. Karena membersihkan hati itu pondasinya ada pada mengajarkan tauhid. Sebagaimana nasihat Luqman alaihissalam kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai ananda, janganlah kamu menyekutukan Allah. Berarti menyekutukan Allah itu adalah kotoran hati yang paling kotor, yang harus dibersihkan. Dan alhamdulillah anak kita Allah ciptakan dalam keadaan bersih hatinya, berada di atas fitrah. Hatinya itu masih murni, seakan-akan belum terjamah. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, ya Allah berikan kepada dia adanya indera, penglihatan dan pendengaran. Kemudian pendengaran dan penglihatannya ini terekspos dengan keburukan, itu akan mengotori hatinya. Dan kemudian akan mempengaruhi akalnya. Nah, di sini pentingnya di dalam pendidikan itu ada dua aspek, namanya tasfiyah wa tarbiyah. Ya, atau takhliyah wa tahliyah. Tasfiyah kita membersihkan, mensucikan. Kemudian tarbiyah ibaratnya kita menanam, kita menumbuhkan, kita mengembangkan, kita mendidik. Seperti orang yang sedang bercocok tanam, sebelum dia menanam sesuatu, maka dia persiapkan tempatnya dan dia bersihkan dari kotoran, dari gulma, dari hama, dan dari hal-hal yang dapat merusak pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, itulah esensi substansi dari pendidikan. Dan pendidikan gak bisa lepas dari yang namanya ya toharah. Artinya kita perlu membersihkan anak-anak kita. Jangan cuman kita fokus kepada kebersihan fisiknya. Ya, kita tentunya ingin dong anak kita makannya makanan yang bersih. Kamarnya bersih, rumahnya bersih, pakaiannya bersih, semuanya bersih. Tapi ternyata ya sadar nggak sadar kita mengotori hatinya dengan keburukan-keburukan, dengan nyanyian-nyanyian atau musik-musik, ya, atau dengan gadget atau gawai yang isinya banyak hal-hal yang mungkar, ya, atau yang semisalnya. Itu yang dapat mengotori hati anak-anak kita, ya. Nah, jadi inilah ya di antara adab kita sebelum beribadah, maka kita perlu untuk membersihkan atau toharah terlebih dahulu. Ini bab yang penting. Nah, kemudian kata Syekh, bersuci dari khabath, dari najis, adalah seorang muslim hendaknya menghilangkan segala najis yang ada pada badan. Jadi yang pertama,
Kalau ingin menghilangkan najis yang nempel pada badan, mungkin tangan kita menyentuh sesuatu najis, maka harus dibersihkan. Atau yang kedua, pakaian. Pakaian kita kena najis, maka harus dicuci, bersih. Dikatakan cuci bersih ketika ya pakaian itu setelah dicuci sudah tidak lagi meninggalkan tanda adanya yang menempel ataupun aroma atau bau pada pakaian tersebut. Atau yang ketiga, wadah. Ya, misalnya ada wadah yang dijilat oleh anjing misalnya, maka selain harus dicuci bersih, juga perlu dibersihkan dengan tanah karena termasuk najis mughalladah. Atau tempat, ya, tempat yang akan digunakan untuk sholat atau untuk ibadah misalnya. Maka harus dipastikan itu bersih dari kotoran-kotoran, ya, dari najis. Ya. Nah, misal nih eh, sejadah kita misalnya itu dikencingin oleh anak kita yang dia sudah di atas 2 tahun ya, laki-laki ataupun perempuan ya. Dia ngompol di situ, maka nggak boleh dipakai sampai udah dicuci. Dicuci bersih. Nah, kemudian bersuci dari hadas adalah dengan cara berwudu atau mandi dengan air yang suci. Atau bertayamum apabila tidak ada air atau apabila ada uzur. Sehingga ia tidak bisa mempergunakan air. Jadi, asal dari hadas, untuk membersihkannya itu harus dengan air. Makanya air itu adalah menjadi alat yang mensucikan yang utama. Dan ini termasuk karunia atau nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an di antara surat Al-Furqan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Dan kami turunkan dari langit air yang tahur, yang suci, yang bersih. Ya, yang suci dan bersih. Dan asal dari air itu adalah semuanya suci dan mensucikan, asal dari air. Ya, air hujan, air embun, termasuk air laut. Air laut kata Nabi SAW adalah huwa tahuru ma'uhu ya wal hillu maitatuhu. Ya, air laut itu suci dan mensucikan. Dikatakan tahur artinya airnya suci dan bisa mensucikan. Ya, dan bangkai laut itu halal. Karenanya apabila ada bangkai ikan, itu halal. Semua hewan laut itu halal. Bangkainya. Ya asalkan tidak sampai benar-benar rusak, membusuk yang itu diduga bisa membahayakan. Karena kembali kepada kaidah la darar wa la dirar. Tapi asalnya semua hewan air, laut itu halal. Sebagian ulama memperluas bukan cuma air laut, juga semua air termasuk air sungai. Makanya ada khilaf tentang buaya misalnya, apakah buaya ini halal atau tidak. Dikatakan hewan yang hidup di dua alam dan yang semisalnya ya. Ini memang ada khilaf di antara para ulama ya. Nah, jadi air itu sifatnya tahur ya, suci dan mensucikan. Berarti air itu punya sifat. Karena di dalam hadis yang lain Nabi SAW ya, ketika waktu itu ada sebuah sumur ya, yang mana sumur ini biasa dipakai untuk tempat pembuangan kayak zaman dahulu wanita-wanitanya itu kan bukan pakai pembalut ya, tapi pakai kain dan kain-kain bekasnya itu dibuang diantaranya di sumur tersebut ya. Namun sumurnya cukup besar. Nah kemudian ditanya tentang air tersebut. Kata Nabi SAW, Innal ma'a tahurun. Sesungguhnya air itu suci dan mensucikan. La yunajjisuhu syai'un. Ya. Jadi tidak bisa dinajiskan dengan sesuatu. Artinya air tetap suci sekalipun bercampur dengan sesuatu ya, asalkan tidak keluar dari sifat mutlak air, sifat kemutlakan air. Ya. Artinya air itu punya sifat, ya. Nah, jadi itu ya itu sebagaimana hadis ya, dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id ya. Jadi waktu itu beliau bertanya tentang berwudu dengan air sumur Budha'ah ya. Jadi sumur Budha'ah yang mana di situ dibuang kotoran dari darah haid, dari bangkai ya. Maka kata Nabi SAW adalah al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Nah, namun para ulama menerangkan maksudnya ya, air itu apabila tidak berubah sifatnya baik itu warnanya, kemudian juga aromanya ya,
jadi warnanya dan aromanya tidak berubah, maka dia tetap dalam sifat kemutlakannya. Artinya dia tetap suci, ya. Nah, meskipun ini ada bab khilaf ya, tentang masalah volume harus lebih dari 2 kula dan yang semisalnya. Ya ala kulli hal, apabila di sumur itu dibuang kotoran, kemudian airnya berubah warna dan berubah baunya, maka airnya menjadi tidak lagi mensucikan. Tapi kalau airnya masih tetap jernih, ya, atau apa namanya, warnanya tidak berubah dan baunya tidak berubah, meskipun di situ dibuang berbagai macam kotoran, selama tidak mempengaruhi kualitas air, maka air itu tetap dalam kondisi yang suci. Makanya air itu menjadi, ya, alat pensuci pembersih yang utama. Ya, dan ini diakui di dalam Islam. Ya, karenanya di negara-negara kaum muslimin, ya, itu air itu suatu hal yang sifatnya mutlak harus ada. Selain untuk dikonsumsi, itu juga untuk membersihkan diri. Beda halnya dengan negara-negara kafir, negara-negara barat dan sebagian negara Asia. Ya, kalau antum perhatikan tuh ada sebagian, ya apalagi orang-orang Indonesia ya, yang sangat mengeluh-elukan dan mengidolakan orang-orang barat, ya dengan penampilan dan lain sebagainya. Mereka nggak tahu ternyata, ya, dalam bab istinjaknya mereka tuh, ya mohon maaf ya, kita nggak mau menghukumi semua, tapi umumnya mereka jorok. Mungkin ada di antara Anda pernah misalnya ke luar negeri, ya, atau kan ke sebagian negara Asia kayak Korea atau Cina dan sebagainya, itu toiletnya, kamar mandinya, ya, untuk buang air besar, nggak ada airnya, tapi pakai tisu. Jadi mereka bersucinya pakai tisu. Jadi tidak pakai air, padahal air ada. Mereka nggak terbiasa untuk pakai air, padahal alat pensuci yang paling utama adalah air. Bukan pakai tisu, kalau nggak ada air barulah kita bisa pakai yang lainnya, misalnya pakai batu atau yang semisalnya. Juga termasuk di antara fatwanya Syekh Utsaimin boleh pakai kain atau pakai tisu, selama itu bisa membersihkan sampai benar-benar bersih. Tapi itu sebagai alternatif apabila tidak ada air. Nah, di bandara-bandara mereka air itu banyak, ya. Tapi ternyata kamar mandi atau toilet umum mereka itu pelit dengan air. Karena itu udah menjadi bagian kebiasaan mereka. Dan ini jorok. Makanya ketika mereka datang ke negeri-negeri kaum muslimin, mereka tuh senang ya. Seperti misalnya contoh, ya, beberapa tahun yang lalu ketika Piala Dunia di Qatar, itu banyak dari mereka yang memuji negara Qatar. Ya, ya mereka mengatakan negeri kaum muslimin ya, karena ya Qatar banyak kaum muslimin juga ya. Itu adalah tempat yang selain ramah juga bersih. Jadi mereka bisa benar-benar merasakan lega ketika harus ke toilet, ke kamar mandi. Itu harus membersihkan dengan air karena fitrahnya untuk mensucikan dengan air. Ya, tidak dengan yang lainnya. Bukan dengan yang lainnya. Ya. Jadi apabila mandi dengan air maka tentunya untuk membersihkan najis. Ketika kita istinja atau cebok, ya harus dengan air. Tidak dengan tisu atau yang lainnya. Ya. Nah, oleh karenanya, ya, sebagian teman-teman yang akan keluar negeri, mereka biasanya bawa bidet ya, bawa kayak botol air untuk bisa diisi air, mereka cebok pakai alat tersebut. Karena kita memang butuh air. Ya, air itu adalah alat pensuci yang paling utama. Ya, Alhamdulillah Allah jadikan di muka bumi ini itu banyak airnya dan bumi ini itu didominasi oleh air, yaitu air laut. Ya, nah, jadi air itu adalah alat pensuci yang paling utama. Lalu kemudian, ya, apa namanya? Bagaimana kalau tidak ada air? Apabila tidak ada air, ya, maka sejatinya yang bisa digunakan adalah tanah atau debu yang suci. Makanya diperintahkan diantaranya untuk bertayamum. Tayamum itu bisa menghilangkan hadas besar dan hadas kecil. Juga bergantung pada niatnya. Apabila seseorang hendak berwudu dan dia dalam kondisi tidak berhadas besar, kemudian tidak ada air, maka dia boleh bertayamum. Nah, lalu kemudian apabila dia dalam kondisi hadas besar nih, setelah junub misalnya, kemudian dia hendak beribadah dan gak ada waktu baginya misalnya untuk mencari air, ya karena memang lagi musim pacaklik misalnya,
maka dia boleh dengan bertayamum, ya. Jadi dia boleh bertayamum. Nah, dahulu pernah ada seorang sahabat yang dia habis junub nggak ketemu air, akhirnya dia mengguling-gulingkan badannya di atas pasir atau debu. Ya, kemudian ketika tahu Nabi, dia cukup disuruh untuk bertayamum saja. Nah, jadi apabila tidak ada air, maka tayamum, mempergunakan wudhu. Demikian pula menghilangkan najis. Apabila nggak ada air, kemudian kaki kita misalnya, kita lagi safar nih, ngelewatin gurun pasir misalnya, kemudian kena kotoran kotoran hewan misalnya, atau kena tinja. Maka kalau nggak ada air ya kita bersihkan dengan yang apa yang bisa kita bersihkan, misalnya daun-daunan, kemudian pakai pasir, kemudian kita bersihkan hingga baunya hilang dan bekasnya tidak ada. Ya. Dan alhamdulillah Allah berikan ya, selain air itu ada yang namanya tanah di apa namanya, mana-mana. Juga sama kalau tidak salah hadis ya dari seorang sahabiah dan juga bagi apa ummahatul mukminin, yaitu Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, ketika menanyakan tentang panjangnya pakaian bagi seorang muslimah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya itu menganjurkan agar menambah sejengkal dari mata kaki. Nah, kemudian beliau bertanya, bukankah itu akan menyeret-nyeret, lalu bagaimana kita mensucikannya dari kotoran atau najis misalnya? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Maka tanahlah yang akan mensucikannya. Artinya ketika dia kena kotoran, kemudian diseret-seret, kemudian dia akan kena tanah, maka tanahlah yang akan mensucikannya. Ya. Nah, lalu ada kondisi-kondisi air ada, tapi kita boleh bertayamum. Artinya itu ada uzur. Ya, jadi ada kondisi tidak ada air sama sekali, sama ada kondisi ada air, tapi ya kita boleh untuk tidak mempergunakan air tersebut. Ya. Nah, di sini saya nukilkan ya, di dalam Taisir Al-Fiqh, yaitu di dalam footnote, ya, ada 4 sebab seorang diberikan uzur atau dispensasi boleh tayamum nggak wudhu dengan air. Pertama, apabila tidak ada air ya pastinya. Yang kedua, apabila orang itu memiliki luka atau penyakit yang diduga kuat, apabila terkena air bisa mendatangkan maldorot atau membahayakan, khawatir mendatangkan bahaya. Ya, maka boleh dia tidak berwudhu, diganti dengan tayamum. Misalnya dia kena luka bakar nih, telapak tangannya. Ya, tapi apabila itu lukanya cuma kecil ya di satu bagian, maka hendaknya yang lainnya itu dibasuh air, yang bagian yang luka saja itu yang tidak dibasuh. Ya. Atau yang ketiga, apabila dia berada di kondisi di tempat yang sangat dingin sementara air itu ya sulit untuk dipanaskan, dan ketika dia kena dingin itu bisa membahayakan dirinya. Di saat musim dingin yang sangat dingin misalnya, maka boleh bertayamum. Atau yang keempat, apabila air itu jumlahnya sedikit dan dibutuhkan untuk perkara-perkara yang penting, yaitu minum misalnya. Dan kalau dipakai buat wudhu, khawatir habis. Nah, ini sebagian fatwa yang disebutkan oleh sebagian ulama, seperti MUI, bolehnya bertayamum di pesawat. Ya, meskipun sebenarnya, apa ya, airnya cukup ya, karena kita wudhu sebenarnya nggak perlu banyak air sebenarnya. Ya. Nah, jadi kita bisa wudhu dengan air, kita masukkan ke botol spray, asalkan itu airnya mengalir, ya bulir-bulirnya ngalir, itu sebenarnya sudah cukup sah. Ya, daripada kita bertayamum di pesawat. Karena pendapat yang lebih kuat, tayamum di pesawat dengan menapak-napakkan tangan di kursi itu sebenarnya nggak sah ya, karena seharusnya debu itu turab adalah apa namanya, turabul ard ya. Jadi debu dari tanah. Sementara di pesawat itu seringkali dibersihkan, di apa namanya, di vakum dan lain sebagainya. Ya. Ya ala kulli hal, apabila airnya terlalu sedikit, kemudian apabila digunakan wudhu nanti khawatir nggak cukup, maka boleh bertayamum. Dan tayamum ini sesuatu yang udah apa ya, maksudnya suatu hal yang disyariatkan ya. Ada ketetapannya dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ya, falam tajidu ma'an fayatammamu ya sa'idan thayyiban ya. Firman Allah Subhanahu wa taala ya,
apa? Falam tajidu ma'an, apabila kalian tidak mendapati air, maka fatayammamu sa'idan thayyibah. Maka hendaknya kalian bertayamum dengan tanah yang baik, yang suci maksudnya. An-Nisa ayat 43. Ya. Nah, lalu kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Karena nanti yang berikutnya baru kita ngomong wudhu ya, nanti di pertemuan berikutnya. Di pertanyaan kedua, bagaimana mensucikan sesuatu yang terkena najis? Untuk mensucikan sesuatu yang terkena najis, maka dibilas dengan air hingga suci atau bersih. Adapun sesuatu yang dijilat oleh anjing, maka dicuci sebanyak 7 kali, dan yang pertama dengan tanah ya. Jadi yang pertama dengan tanah, meskipun di sini ada khilaf, tapi penulis lebih menguatkan yang pertama dengan tanah ya. Jadi di di apa namanya bersihkan dulu dengan tanah, kemudian dicuci sebanyak 7 kali apabila itu dijilat oleh anjing ya. Nah, kemudian ya, apa sih yang dimaksud dengan najis? Maksudnya eh apa namanya, apa saja yang dikatakan najis ya. Jadi sebenarnya asalnya sesuatu dikatakan najis apabila itu ada dalilnya, dalil yang menunjukkan kenajisannya ya. Dan apabila tidak ada dalilnya ya, baik itu secara kias ya, maka tidak dikatakan najis karena hukum asal sesuatu itu suci ya. Ini menurut pendapat sebagian besar ulama. Jadi segala sesuatu dikatakan najis apabila ada dalilnya ya. Nah, di antaranya apa saja yang itu najis? Yang pertama adalah air kencing atau feses, tinja, kotoran manusia. Ya, dan ini ada dalilnya, dan dalilnya banyak. Ya, hadis-hadisnya banyak. Ya, di antaranya hadis Nabi SAW ya, ketika beliau menceritakan tentang uh, an-na'al ya, sandal yang menginjak al-adha. Kata Nabi SAW ya, idza wati'a apa namanya? Ahadukum bina'lihi al-adha fa inna turaba lahu tahurun. Apabila salah seorang dari kalian menginjak al-adha, yaitu maksudnya najis, dengan sendalnya, maka tanah yang akan mensucikannya. Ya, artinya kalau itu terus dipakai sandalnya, maka kotoran itu akan lepas. Ya, ada itu memang maknanya umum, bisa bermakna sesuatu yang mengganggu, sesuatu yang menyakiti, kayak kotoran, batu, duri, termasuk najis. Ya, nah, namun sebagian ulama beristimbat yang dimaksud di sini adalah najis. Ya, yang dimaksud adalah najis. Nah, dan najis di sini diantaranya dimaksud adalah apa? Adalah diantaranya tinja atau feses. Juga hadis misalnya seperti ada orang Badui yang dia kencing di masjid ya, sebagaimana diceritakan oleh sahabat Anas ya. Lalu orang-orang marah ya, apa namanya, menghardik dia. Kemudian kata Nabi SAW, dakhu ya, udah biarkan dia sampai sampai dia selesai. Ya, maka ketika selesai Nabi memerintahkan untuk mengambil seember air lalu kemudian diguyur. Nah, itu menunjukkan air kencing itu najis. Nah, lalu kemudian ya, yang juga termasuk najis itu adalah madhi dan wadi. Adapun mani, menurut pendapat yang rojih tidak najis. Mani ya. Karena yang keluar dari kemaluan selain air kencing, dan juga untuk wanita ada darah haid dan darah istihadah, ada namanya ya mani. Ada madhi, ada wadi. Ya, namanya madhi itu biasanya cairan yang bening, ya, yang bening, encer, agak lengket ketika orang itu sedang muncul syahwatnya. Dan ini suatu hal yang perlu kita ajarkan kepada anak kita, apalagi ketika mereka sudah mulai balik, yang sudah mulai muncul ketertarikan kepada lawan jenis. Kadang-kadang ya, ya ini suatu hal yang nggak bisa dihindarkan ya. Kadang-kadang mereka melihat sesuatu, kemudian muncul syahwatnya, dan keluar cairan-cairan lengket seperti ini. Ya, nah, jadi apa namanya? eh itu namanya madhi, ya. Dan itu najis hukumnya. Jadi kalau ada cairan yang bening, lengket, dan agak encer, ya. Nah, jadi biasanya kalau orang melepas celana dalam, jadi agak
lengket ya. Nah, itu harus dibilas dan harus dibersihkan apa kemaluannya. Adapun wadi ini sama sebenarnya ya, tapi dia itu biasanya apa namanya? Kadang-kadang berwarna agak putih, sedikit kental. Nah, biasanya keluar bukan karena syahwat. Biasanya ketika kencing ya itu biasanya kadang-kadang apa namanya? Diiringi dengan keluarnya ini ya. Ya, itu biasanya keluar. Nah, jadi kedua hal ini madhi dan wadi itu adalah hukumnya najis. Ya, hukumnya adalah najis. Sebagaimana riwayat ya Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu yang mana beliau ya mengatakan beliau mengalami hal ini dan beliau malu untuk menanyakan kepada Nabi SAW. Ya, lantas Nabi SAW apa namanya? Me, apa nih ada telepon. Lantas Nabi SAW, ya maksud saya lantas Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu beliau meminta Al-Miqdad Ibnul Aswad untuk menanyakan kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW apa namanya menjawab ya agar Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu membasuh kemaluannya kemudian dia berwudu. Artinya tidak perlu mandi. Kalau mani harus mandi. Ya, harus mandi kalau keluar mani. Tapi kalau keluar madhi dan wadi tidak perlu mandi. Kemudian yang najis berikutnya adalah darah haid. Darah haid najis. Ya. Lalu kemudian juga darah nifas juga najis. Ya. Kemudian yang najis berikutnya adalah bangkai. Ya. Bangkai itu dikatakan maitatu adalah sesuatu yang mati tanpa disembelih. Ya, secara syar'i. Maka itu dikatakan bangkai. Misalnya ada kucing mati, tikus mati, itu najis. Bekasnya harus dibersihkan ya, karena dia akan meninggalkan bau ya. Ya, jadi harus dibersihkan dengan bersih. Lalu kemudian ada yang dikatakan bangkai tapi tidak najis. Ya, contohnya misalnya ikan. Ya, ikan itu ketika sudah mati bangkai maka dia tidak najis. Juga termasuk apa namanya? Uh, Jarot ya, jarot itu apa ya namanya ya? Kayak belalang gitu ya, atau jangkrik. Ya. Nah, itu bangkainya halal. Jadi karena di antara yang dihalalkan bangkainya adalah ikan dan al-jarad, ya, jangkrik atau belalang. Atau yang kedua, hewan bangkai hewan yang mana hewan itu bukanlah hewan yang bisa disembelih atau bukanlah hewan yang berdarah kayak lalat, semut ya. Kemudian kecoa dan lain sebagainya. Ya, maka itu bukanlah termasuk bangkai. Ya. Kayak kecoa juga mungkin kotor, tapi belum tentu najis. Sesuatu yang kotor belum tentu najis. Ya, cuman karena kotor kita bersihkan ya, karena baunya nggak enak ya. Nah, nah itu di antara apa namanya? Di antara. Kemudian juga di antara najis itu adalah ya air liur anjing, air liurnya. Dan bahkan ini termasuk najis yang mughalladhah, yang berat, ya. Nah, jadi untuk membersihkannya harus dibilas dengan tanah. Lalu bagaimana dengan kulit anjing? Maka ada khilaf di antara para ulama. Ya, badannya anjing apakah najis? Air liurnya iya najis. Itu ulama dikatakan ya bersepakat tentang najisnya air liur anjing. Tapi adapun badannya ulama khilaf. Ya, sebagian Syafi'iyah mengatakan najis. Sebagian memperinci. Apabila kulitnya atau rambutnya anjing itu kering, ketemu dengan badan kita yang kering, maka tidak najis. Tapi kalau tangan kita basah, kemudian kulitnya kering, ya misalnya kita habis kena air, kemudian kita pegang kulitnya, maka najis. Ya. Nah, namun menurut mazhabnya ya yang lain kayak Imam Abu Hanifah dan lain sebagainya, Imam Malik, ya, termasuk Imam Ahmad, ya, seingat saya, itu tidak najis. Jadi kulitnya anjing, badannya anjing itu tidak najis. Sehingga ketika kita misalnya kesentuh dengan badannya anjing, atau ada anjing yang ketika kita lagi duduk atau jalan, dia menggosrek-gosrekkan badannya,
Selama tidak kena air liurnya, maka itu tidak najis. Ya. Nah, lalu kemudian juga sebagian ulama memasukkan hewan kayak babi najis, ya, baik hidupnya ataupun bangkainya. Meskipun berbeda pendapat tentang cara mensucikannya, ya. Nah, ini diantara contoh-contoh najis. Lalu bagaimana cara membersihkannya? Ya, tinggal kita bersihkan sampai bersih, sampai tidak bersisa. Adapun air liur anjing, maka ya dibilas 7 kali. Ya, dibilas sebanyak 7 kali. Kemudian yang pertamanya hendaknya dengan tanah. Nah, jadi ini adalah bab tohara yang bisa kita ajarkan secara global kepada anak-anak kita, dan ini juga mengharuskan kita perlu untuk belajar tentang masalah fikih. Seorang ayah dan ibu wajib mempelajari tentang bab fikih, apalagi tohara. Karena ini termasuk hal-hal yang dapat menyebabkan ibadahnya diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu ibadah kita nggak diterima kalau kita dalam kondisi yang kotor, najis, atau berhadas, dan kemudian kita nggak tahu nih cara membersihkannya. Dan apabila kita nggak tahu cara membersihkannya, maka ibadah kita nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita tidak memenuhi syaratnya. Ya, karena ada loh orang yang nggak belajar, ya, lalu kemudian dia mimpi basah, dan dia nggak, anak ini nggak sadar kalau itu adalah mimpi basah. Kemudian dia biasa aja wudhu, sholat, karena nggak pernah diajarin oleh orang tuanya, karena orang tuanya juga nggak tahu. Kemudian juga sama, ada seorang yang punya anak perempuannya haid, selesai haid, udah, cuman biasa aja mandi, mungkin cuman mandi biasa, nggak diperintahkan untuk mandi janabat. Jadi dipikir cukup mandi sudah bersih, padahal harus niat di dalam hati untuk mandi janabat, mandi menghilangkan hadas besar. Ya, dan ini apabila terus ya, dan orang itu enggan belajar, maka ibadahnya nggak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau ada yang mengatakan bukankah ibadah diterima atau enggak itu haknya Allah? Ya emang haknya Allah. Ya, haknya Allah untuk menerima atau tidak. Tapi Allah memberikan kriteria ibadah yang diterima dan yang tidak diterima. Yang kita ikuti sesuai dengan kriteria saja belum tentu Allah terima loh. Bisa jadi seseorang mengikuti kriteria yang sudah ditentukan, tapi ternyata kita kurang ikhlas. Ya, maka bisa jadi itu menjadi penghalang diterimanya ibadah kita. Apalagi kalau kita ya tidak memenuhi apa kriteria yang udah Allah tentukan, berarti kita malas belajar gitu loh. Kita enggan untuk mengikuti kriteria yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu kewajiban kita, dan kewajiban kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mungkin yang bisa dibahas ya pada kesempatan ini. Insya Allah nanti di bab berikutnya adalah kita membahas tentang wudhu ya. Tentang wudhu, yaitu tentang keutamaan ya. Jadi metodenya, ajarkan dulu keutamaan, kemudian baru diajarkan tentang caranya, ya, caranya wudhu, kemudian apa fardunya wudhu, apa sunnahnya wudhu ya. Dan ini perkara penting yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Nah, ini ada pertanyaan yang masuk. Hari ini anak saya disapih, usianya umurnya tanggal 23 nanti udah 2 tahun. Tapi kok malah saya sendiri yang galau ya Ustaz? Bolehkah Ustaz saya menyusuinya kembali, soalnya anaknya pintar sekali? Ya emang kalau udah waktunya dia disapi ya. Dan itu adalah dalam rangka untuk melatih kemandirian sang anak. Ya. Jadi nggak ada kaitannya pinter atau nggak pinter ya. Karena anak-anak kita insya Allah semuanya pinter ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka di atas kecerdasan yang meskipun tentunya berbeda-beda gitu loh. Ya. Kalau udah disapih, dia disapih apalagi udah usia 2 tahun. Ya. Agar ini juga melatih kemandirian. Kenapa? Karena air susu atau ASI yang sudah berusia 2 tahun itu sudah tidak lagi seperti awal-awalnya, sudah tidak lagi bergizi dan lain sebagainya itu loh. Ya. Dan ini saatnya melatih mereka di usia itu untuk lebih memiliki kemandirian, ya. Nah, bagi akhwat dan ummahat ya, Afwan, ini ternyata bukan pertanyaan ya. Baik. Kita tunggu sebentar, mungkin yang ingin bertanya atau ada pertanyaan ya. Nah, uh, yang ikut di Zoom silakan untuk mengajukan pertanyaan di Zoom ya. Yang mengikuti kajian kita di YouTube atau di stasiun Rosyad TV bisa bertanya melalui informasi yang ada di layar ya. Nah,
Silakan bertanya. Ini ada yang bertanya langsung, raise hand. Boleh nggak ini, apa operator? Kalau diizinkan, silakan untuk membuka mikrofon. Oh, boleh. Silakan, Ibu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz izin bertanya, anak saya usia TK sudah bisa bacaan sholat Ustaz. Namun seringkali minta menjadi imam. Itu sah tidak ya Ustaz ya? Karena eh, belum tentu juga sih bacaannya tepat gitu ya. Dalam Nah, artian kayak mahfudz bacaannya itu bagaimana Ustaz sebaiknya Ustaz? baik. Jadi Hmm. sebenarnya yang perlu kita perhatikan untuk menjadi imam sholat itu bukan hanya bacaan saja. Memang kalau untuk orang yang sudah dewasa balik, itu memang dilihat ya siapa yang lebih Islam lebih dahulu ya. Kemudian juga siapa yang bacaannya yang paling baik ya. Bacaan paling baik bukan yang paling indah, tentunya sesuai dengan kaidah. Ya, jadi makhrajnya benar dan yang semisalnya. Nah, tapi juga kita dilihat dari sisi lain. Yang pertama, sholatnya sudah benar belum? Udah memenuhi rukun-rukun sholat belum? Udah bisa tumak nina belum? Tumak nina termasuk rukun sholat. Udah bisa apa namanya? Tartib belum ketika melaksanakan sholat? Gerakan-gerakan sholatnya sudah benar tidak? Bahkan sebelum itu wudhunya gimana? Apakah sudah benar atau enggak? Karena anak-anak TK biasanya ya wudhunya dan sholatnya masih belum benar. Makanya sebagian dari para fuqaha itu menyatakan bahwa anak-anak yang masih belum tamyiz, mumayyiz, sholatnya belum sah. Karenanya mereka belum layak dijadikan sebagai imam. Ya, bahkan mereka boleh bermakmum kepada ibunya. Bahkan mereka sebenarnya ketika sholat itu sebenarnya boleh dalam keadaan masih belum berwudu meskipun kita ajarkan wudu. Boleh dalam keadaan mereka tidak menutup aurat, misalnya punya anak perempuan pakai pakai baju yang dia pakai kemudian dia ikut sholat, ya. Kenapa? Karena mereka masih usia baroah, belum diperintahkan untuk sholat sebenarnya, belum mendapatkan taklif ya beban syariat untuk sholat dan meninggalkan sholat mereka belum berdosa. Tapi ketika mereka melakukannya, ketika mereka meniru dan mencontoh, Allah nggak akan sia-siakan. Allah tetap berikan ganjaran pahala bagi dirinya dan bagi orang tuanya. Ya. Nah, karenanya nasihat saya, apabila anak itu ingin menjadi imam, nggak apa-apa, biarkan dia jadi imam, ya, untuk pembelajaran. Kita boleh mengikutin dia, ya, niatnya bukan untuk sholat, tapi niatnya untuk apa? Untuk melatih dia. Baru kemudian kita sholat sendiri, ya, sholat yang maksudnya yang benar. Kenapa? Karena sembari kita ngelihat ini anak ini juga gimana sholatnya, apakah udah benar atau tidak. Ketika dia baca misalnya ada yang keliru, jadi artinya ibaratnya kita sedang melatih dia untuk sholatnya dia. Jadi kalau dia dijadikan sebagai imam sholat, ya setahu saya nih, ya setahu yang apa namanya, sependek yang saya pahami, dia belum belum layak dan belum sah untuk dijadikan sebagai imam. Ya meskipun memang ada pendapat ya dari ulama, ada anak-anak itu ternyata tamyiznya sudah mendahului. Artinya udah mumayyiz duluan sebelum 7 tahun. Dan ini biasa dialami oleh para ulama, ya termasuk sahabat-sahabat Nabi. Ya tapi ternyata ya tidak semua anak itu seperti ini. Bahkan ada anak yang belakangan usia apa tamyiznya lewat dari usia 7 tahun. Ya kalau Anda perhatikan anak Anda ini daya nalarnya sudah baik, sholatnya sudah baik, bacaannya baik, kemudian wudhunya juga bagus. Ya, lalu kemudian juga apa namanya intinya dari kemampuan kognisinya dia juga bagus, dia sudah bisa tenang, tumak nina dan seterusnya, maka bisa jadi dia sudah mumayyiz duluan sebelum waktunya. Nah, berarti kalau sudah masuk ke kategori mumayyiz, maka sebenarnya dia sudah layak untuk menjadi imam. Tapi untuk kehati-hatian, maka lebih baik ya sebelum 7 tahun, maka jangan dijadikan imam terlebih dahulu. Hatta udah 7 tahun, tapi kalau sholatnya masih belum benar, bacaannya masih belum benar, ya maka juga belum layak untuk dijadikan imam. Nah, ya wallah alam bissawab. Ini ada pertanyaan. Jika ada anak kita sudah mondok, tapi ketika dia libur sekolah ternyata terkadang harus diingatkan sholatnya, itu gimana Ustadz agar si anak bisa dengan sadar untuk sholat tanpa diingatkan lagi Ustadz? Ya nggak bisa kayak gitu, ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena apabila kita punya mindset anak dipondokkan berarti pasti soleh, pasti nurut, pasti taat, ya kita akan kecewa.
Karena seakan-akan kita ya kayak menjadikan pondok ini sebagai bengkel yang akan mensolehkan anak kita. Padahal kesolehan itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan asbab atau sebab utama anak itu soleh ada pada orang tuanya. Ya. Jadi sebab utama kesolehan anak itu ada pada orang tuanya. Ya. Ya juga termasuk di dalam mendidik anak sholat. Jadi kalau misalnya anak itu udah dipondokkan, sholatnya masih belum benar, sholatnya masih masih diingatkan, ya. Jadi ini berarti yang kita lihat adalah berarti pendidikan kita kepada anak kita masih kurang. Kita sebagai orang tua di dalam mendidik anak kita itulah yang masih kurang. Nah, berarti kita harus melakukan pendekatan atau apa namanya? Kita harus terus mengingatkan terus anak-anak kita gitu loh. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan perintah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, apa kata Allah? Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah keluargamu untuk salat dan bersabarlah engkau wahai Muhammad di dalam mengerjakannya. Allah mengatakan, perintahkan keluargamu untuk salat. Wastabir 'alaiha. Wastabir artinya bersungguh-sungguh, berazam, bertekad dengan kesabaran yang ekstra untuk apa? Untuk mendidik anak salat. Jadi nggak bisa kita cuma nitipin ke ustadz, ke kiai, ke ini, kemudian nanti anak kita pasti apa namanya taat. Enggak, tetap di tangan Allah. Yang akan Allah lihat adalah sejauh mana upaya kita. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala memuji Ismail alaihissalam, ya datuknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pujian Allah Subhanahu wa taala? Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah ya, waz zakah. Beliau adalah orang yang selalu memerintahkan keluarganya untuk salat. Kata para ulama, ketika kata kana di dalam bahasa Arab diikuti dengan fi'il mudhari, ya dalam hal ini ya'muru, artinya itu bukan cuma sekedar 1-2 kali menyuruh anaknya sholat, keluarganya sholat, tidak. Kana ya'muru ahlahu, artinya dia selalu memerintahkan keluarganya. Ya, itu ada unsur mudawamah, terus-terusan. Nggak cuma sekali 2 kali, terus-terusan memerintahkan keluarganya untuk sholat. Ya, jadi kalau anak kita misalnya dia ada malas-malasnya, namanya manusia pasti juga ada futurnya, maka kita ingatkan dia sholat dengan cara baik. Kalau dia terus-terusan malas untuk sholat, berarti ada masalah ini dengan pendidikan dia, dengan pendidikan keimanan dia. Ya, belum terbangun mahabbahnya dia kepada Allah dan mahabbah kepada sholat, kecintaan dia kepada sholat. Maka itu bisa menjadi sarana kita untuk apa? Untuk mengevaluasi diri. Ikut STM itu gimana hukumnya ya Ustaz? Apa STM itu? Saya kurang paham. STM itu apa maksudnya? Apakah sekolah teknik menengah maksudnya? Maksudnya apakah urusan dengan sekolah ini? Kalau belajar teknik boleh-boleh saja. Hukumnya mubah, ya. Jadi mau belajar teknik, sekolah teknik, ya, itu suatu hal yang tidak ada masalah sebenarnya. Ya karena Allah Subhanahu wa taala serikat apa ini? Serikat tolong menolong. Biasanya pengurusan jenazah, Ustaz. Ya, saya kurang tahu ya bagaimana gambarannya. Tapi kalau lihat namanya itu bagus ya, serikat tolong menolong. Karena kita diperintahkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaknya kalian saling tolong menolong di dalam perbuatan kebajikan dan ketakwaan. Ya, jadi kalau misalnya ada saudara kita ya meninggal dunia, kemudian kita turut memberikan pertolongan dalam pengurusan jenazah dan lain sebagainya, maka ini termasuk amal-amal baik insyaallah taala. Asalkan tidak ada unsur bid'ahnya, tidak ada unsur maksiatnya atau unsur-unsur yang melanggar syariat. Ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, karena sudah pukul 10:30 ya. Jadi kita cukupkan dulu sampai di sini. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Barakallahu fikum jami'an, ya. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.